Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, saya atas nama Mar'atun Solihah, mahasiswa Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga. Di video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Mahmumah. Adapun materi yang ingin saya jelaskan pada video kali ini adalah mengenai buku Perempuan Tertindas karya Hamim Ilyas dan kawan-kawannya. Pada buku ini, Hamim Ilyas mengkaji tentang perempuan tertindas dalam kajian hadis-hadis misogini. Pada kajian ini, Hamim Ilyas ingin menerangkan gitu, karena pada zaman dahulu, perempuan itu merupakan makhluk yang hanya dijadikan budak atau bisa dibilang pembawa sial. Nah, pada hadis-hadis ini, orang-orang patriarki memanfaatkannya sehingga untuk meninggikan derajat laki-laki. Selanjutnya, pada buku ini terdapat 13 materi, jadi saya hanya memilih satu materi saja untuk saya terangkan pada video kali ini, yaitu otonomi perempuan dalam beribadah kasus puasa sunnah. Di mana pada materi ini, perempuan harus meminta izin kepada suaminya dalam hal beribadah. Sedangkan dalam Al-Quran, An-Nazi'at ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di sini sudah jelas semua manusia itu diciptakan untuk beribadah. Jadi tidak ada larangan bagi perempuan untuk beribadah, apalagi harus meminta izin kepada suaminya dalam hal beribadah. Kata misogini dalam bahasa Inggris itu berarti misogini, yang artinya kebencian kepada perempuan. Jadi dari situ saja kita bisa memaknai hadis ini ditafsirkan oleh beberapa orang yang untuk meninggikan derajatnya sendiri dan merendahkan derajat perempuan. Nah, untuk kasus puasa sunnah, dalam otonomi setiap manusia itu memiliki hak untuk berlomba-lomba dalam beribadah atau fastabiqul khairat. Nah, dalam urusan ini setiap umat manusia itu memiliki hak sendiri-sendiri untuk beribadah, bahkan untuk puasa sunnah. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, di sini diceritakan pada hadis ini bahwa ada seorang istri yang datang memberi laporan kepada Rasulullah bahwa suaminya biasa memukulinya ketika dia sholat, dan suaminya juga memaksanya untuk berbuka puasa ketika saat di rumah. Lalu Rasulullah mendengar hal tersebut, Rasulullah pun bertanya kepada si suaminya, yaitu Sufyan bin Mu'attal, apakah benar dia memukuli istrinya? Lalu Sufyan bin Mu'attal menjawab, ya, saya memukulinya karena saat saya berada di rumah, kenapa dia malah berpuasa sunnah, sedangkan saya sebagai laki-laki yang masih sangat membutuhkan, yang masih belia. Jadi Sufyan bin Mu'attal memberi alasan tersebut. Lalu Rasulullah SAW pun memberikan sabda bahwa layahilu lil mar'ati at-tasuma wa zawjuha sahidun illa biiznihi, yang artinya tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah atau tidak berpergian kecuali dengan izin suaminya. Maka kenapa Rasulullah SAW mengeluarkan sabda tersebut agar tidak terjadinya perpecahan antara suami dan istri mengenai ibadah sunnah. Sedangkan untuk melayani suami itu hukumnya wajib, sedangkan puasa sunnah yang berarti hukumnya adalah sunnah. Jadi akan lebih mementingkan hal wajib daripada yang sunnah. Setelah mensabdakan bahwa istri hanya boleh berpuasa sunnah ketika meminta izin kepada suami, maka orang-orang yang memakai fikih patriarki memaknainya sebagai hal yang wajib gitu. Jadi istri ketika berpuasa atau melakukan ibadah harus mendapatkan izin suami. Nah, dari sini para ijtima ulama pun memberikan pandangannya atau ikut menafsirkan bahwa setiap ibadah itu memiliki kewajiban dari seluruh manusia. Jadi istri pun tidak berhak untuk meminta izin kepada suaminya. Sedangkan perintah ibadah itu ada dalam Al-Quran. Sedangkan perintah untuk meminta izin kepada suami jika melakukan ibadah itu tidak ada. Maka kesimpulan dari pemaparan materi tadi adalah di mana seluruh umat manusia bisa beribadah
secara mandiri dan tidak perlu meminta izin kepada suaminya, karena setiap orang memiliki hak untuk beribadah dan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka tetapi di sini juga ulama tidak langsung menyalahkan hadis ini, tetapi juga ulama memberikan bahwa sepasang suami dan istri harus bekerja sama secara harmonis untuk membangun ibadah yang sama-sama. Jadi mereka harus sama-sama beribadah kepada Allah tanpa harus menyakiti ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah materi yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mendengarkannya, dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui secara lebih dalam lagi tentang hadis-hadis kajian misogini, teman-teman bisa membaca di buku seperti yang saya punya ini, buku Perempuan Tertindas karya Hamim Ilyas dan kawan-kawan. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum